Oke, kita kembali di media pembelajaran TTL Indonesia. Kita masih melanjutkan deret teleskopik. Oke, sekarang kita punya soal yang makin bikin pusing ya. Kita ada 3 per bla bla bla, itu saksikan sendiri. Seperti inilah bentuknya. Nah, sama seperti tahap sebelumnya, kita tentukan dulu polanya seperti apa, persamaan atau equation yang ada di sini. Nah, kalau kita mau susun persamaan, kurang lebih misalkan ini kita ambil K ya, ini K, ini kan pasti K dikurangi 2, K dikurangi 1, ini K, tapi dalam bentuk faktorial. Inilah K-2 faktorial ditambah K-1 faktorial ditambah K faktorial kan, dimulai dari K sama dengan berapa nih? K sama dengan 3. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita jabarkan. Nah, sekarang kita ingat K-1 faktorial. Ya, nah, ini kita tulis dulu K-2 faktorial ditambah. Oke, K-1 faktorial itu bisa kita pecahkan menjadi K-1 dikali K-2 faktorial. Ini kalau K faktorial itu bisa dipecah menjadi K dikali K-1 dikali K-2 faktorial kan, bener kan? Nah, itu nanti ada di pelajaran tentang apa nih, peluang kalau nggak salah ya. Lalu yang di atas ini tetap K. Nah, sekarang ini semua sudah memuat K-2 faktorial. Sama-sama ada K-2 faktorial, ini kita bisa keluarkan. Ini nanti akan menjadi, ini kita keluarkan 1 per K-2 faktorialnya. Di sini K-nya tetap. Nah, ini kan sama dengan K-2 faktorial dikali 1 ditambah K-1 ditambah K dikali min 1 atau K kuadrat min K. Lalu ini kita sederhanakan menjadi berapa nih? K dibagi 1 sama min 1-nya coret, K sama min K-nya coret, tinggal K per K kuadrat. Ini kita lalu bisa coret ya. Kita sekarang punya 1 per K dikali 1 per K min 2 faktorial. Nah, ceritanya kedua ruas ini bilang maupun penyebut saya sama-sama kalikan K-1 dibagi K-1, boleh kan? Ini nanti akan sama dengan, nah, K-2 faktorial kalau dikali K-1 akan menghasilkan K-1 faktorial. Kebayang nggak? Misalnya gini nih, kita punya 5 dikali 4 faktorial, pasti hasilnya akan jadi 5 faktorial kan? Setuju kan ya? Jadi K-1 faktorial, di sini kita punya K-1 ini dikali 1 per K. Ini akan sama dengan, kita tukar ya di sini, ini 1 per K-1 faktorial dikali 1 min K. 1 min 1 per K. Nah, 1 min 1 per K ini dapat dari mana? Ini kan 1 per K-1 faktorial kan? Ini loh penyebutnya. Nah, 1 min 1 per K ini K-1 dibagi oleh K. Nah, kita udah dapat persamaan seperti itu. Memang agak panjang ya. Kalau ini kita jabarkan akan menghasilkan 1 dibagi K-1 faktorial dikurangi 1 juga per K faktorial, 1 per K dikali K-1 faktorial sama dengan 1 per K-1 faktorial dikurangi ini kan akan sama dengan 1 per K faktorial, ya enggak? Misalkan ini 5 faktorial, ini 6.
6 dikali 5 faktorial kan akan jadi 6 faktorial kan. Nah oke, berarti inilah pola yang kita dapat, kita wujudkan dalam bilangan ya. Sekarang kita akan menghitung nilai k-nya sama dengan 3 tadi. Kita mulai 1/2 faktorial min 1/3 faktorial ditambah 1/3 faktorial min 1/4 faktorial bla 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 sampai di sini berapa k yang terakhir? 2016 faktorial min 1/2017 faktorial. Ini kita coret semua, ini juga ikut dicoret kan sama ya, menyisakan 1/2 faktorial atau setengah dikurangi 1/2017 faktorial. Inilah jawaban yang diminta. Oke, sekarang kita punya perkalian seperti ini, perkalian dalam bentuk akar. Nah, kita kalau mau pakai pola boleh, kalau misalnya kepikiran mau kita nekat mau kalikan juga boleh, asal beruntung ya. Ini kan kalau kita jumlahkan akan jadi 4/3. Ini kalau kita jumlahin jadi 5/4. Ini jadi 6/5, akar 7/6 bla 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 sampai ini berapa? 2016/2015 yang di akar. Nah ini kan bisa kita coret kan, 4 sama 4, 5 sama 5, 6 sama 6. Sifat akar pembagian bisa dicoret. Nah setelah itu kita ketemu jawaban akhirnya. Ini juga kecoret ya, bla ini dicoret sampai sini nih. Kita ketemu jawaban akhir, akar 2016 dibagi 3 sama dengan akar 672. Inilah jawaban akhir yang diminta. Nah selanjutnya kita punya deret yang polanya 1/k. Dimulai dari k sama dengan 1. Ini kita pertanyaannya ini sama dengan berapa? Ini kan menuju 1/tak hingga kan mestinya kalau itu kita terusin. Tapi apakah hasilnya ada suatu bilangan tertentu atau gimana nih solusinya? Nah, yang menyelesaikan persamaan ini sebenarnya sudah ada oleh salah satu ahli matematika. Jadi di sini kita ingin mengelompokkan urut setiap berapa suku. Di sini dikelompokkan jadi satu suku dalam satu tanda kurung. Di sini menjadi 2, di sini 4, dan selanjutnya nanti 8. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini dikelompokkan oleh peneliti. Di sini kita ketemu 1 plus setengah. Ini kalau kita jumlahkan itu 7/12 atau istilahnya 0,5 lebih sekian, tapi lebih dari setengah. Ini kalau kita jumlahkan juga sama, lebih dari 0,5 bla 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 dan seterusnya sampai tak hingga. Kalau kita kelompokkan sesuai dengan aturan jumlah kelompok ini mesti akan menghasilkan penjumlahan yang hasilnya lebih dari setengah plus lebih dari setengah bla 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 bla. Nah sekarang kita bandingkan dengan deret yang lain. Ada satu deret, misalnya deret SN. SN ini sama dengan 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah sampai tak hingga juga. Nah kalau apabila ada deret yang ditambahkan terus dengan nilai yang sama, tidak istilahnya tidak mengerucut lah, bukan deret konvergen, maka hasil ini kan pasti akan sama dengan tak terhingga kan. 1 plus setengah 2 plus setengah 3 sampai tak hingga. Nah di deret yang ini tadi kalau kita bandingkan dengan ini, apa bedanya? Bedanya di sini kan 1 plus setengah plus setengah plus setengah plus setengah. Tapi yang atas 1 plus setengah plus lebih dari setengah plus lebih dari setengah plus lebih dari setengah. Kalau deret ini yang saya namakan deret PN, karena ini tadi lebih dari setengah, ini lebih dari setengah, ini setengah.
Ini lebih dari setengah, ini setengah. Ini lebih dari setengah, ini setengah. Berarti kan secara tidak langsung PN hasil akhirnya akan lebih besar dari SN kan. Padahal SN ini hasilnya tak hingga. Berarti bisa kita simpulkan deret PN ini hasilnya akan sama dengan tak hingga. Loh, ajaib kan? Kelihatannya ini seperti deret konvergen yang rumusnya A dibagi 1 min R. Tapi setelah kita olah, loh ternyata hasilnya malah tak hingga. Nah, nanti boleh teman-teman renungkan lagi materi ini di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, perkaya ilmu-ilmu baru. Oke, sekian mungkin yang bisa disampaikan. Kita review dikit untuk soal deret. Yang pertama kita jeli, yang kedua kita cari polanya, yang ketiga kita iseng-iseng ubah ke bentuk yang lain agar bisa dikurangkan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.